Semangat pagi, salam sehat. Anak-anak, kita bertemu bersama dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 11 IPS bersama Ibu Sisilia, SMA Saint Louis Semarang. Materi kita hari ini adalah Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya antara lain ialah Candi Muara Takus yang ada di Palembang. Ini masih kokoh hingga sekarang. Letak Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Palembang ini merupakan Sumatera bagian selatan. Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Maritim. Mengapa disebut Kerajaan Maritim? Karena di sekitar Kerajaan Sriwijaya ini merupakan tempat bersandarnya kapal-kapal besar, baik kapal lokal maupun kapal asing. Juga mereka berdagang, seperti contohnya dari Cina menuju ke India, mereka singgah di Sriwijaya. Kemudian mereka ada yang melanjutkan perjalanan lewat Selat Sunda, akhirnya sampai ke India, dan ada yang melanjutkan lewat Selat Malaka, akhirnya sampai di India. Runtuhnya Kerajaan Funan. Kerajaan Funan ini ada di Cina. Akibat Kerajaan Funan runtuh, para pedagangnya mengalihkan perhatian ke India. Kemudian mereka perjalanan melalui Sriwijaya dan singgah di Sriwijaya. Mereka berdagang di sana. Akibatnya Sriwijaya menjadi kerajaan yang kuat. Kondisi Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, ialah Sri dan Wijaya. Sri artinya sinar atau gemilang, sedangkan Wijaya artinya kemenangan. Jadi Sriwijaya artinya kemenangan yang gemilang. Sriwijaya sendiri merupakan bagian dari Swarna Dwipa. Swarna artinya emas, Dwipa artinya pulau, pulau emas. Yang dimaksud pulau emas adalah Sumatera, sehingga Sriwijaya merupakan bagian dari Pulau Sumatera. Tanahnya sangat subur. Dilihat dari kondisi tanah yang sangat subur ini, maka ini menggambarkan bahwa penduduk Kerajaan Sriwijaya sangat terjamin. Perjalanan Ipsing. Ipsing adalah seorang pendeta, juga seorang pedagang, seorang penulis dari Cina. Ia mengadakan perjalanan dari Cina menuju ke India hingga di Sriwijaya. Lalu dia menulis bahwa di Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang besar. Sriwijaya merupakan kerajaan yang kuat. Para pedagangnya umumnya menggunakan pakaian seperti orang-orang Buddha. Perjalanan Ipsing ini juga dituliskan bahwa Sriwijaya merupakan tempat persinggahan, tempat transit kapal-kapal besar dari Cina menuju ke India atau dari India menuju ke Cina. Sehingga Sriwijaya merupakan kota transit atau bandar transito. Ini juga bagian dari kerajaan maritim. Bukti Kerajaan Sriwijaya. Ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Kota Kapur, prasasti Ligor, prasasti Palas Pasema, prasasti Nalanda. Nah, untuk prasasti-prasasti ini Ibu tidak jelaskan, nanti kalian yang akan menceritakan. Ini contoh peninggalan. Nah, ini perahu kuno yang cukup besar, lalu diinterpretasikan menjadi kapal Sriwijaya yang besar, tangguh, dan kokoh. Ini adalah kapal Kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya kekuasaannya sangat luas, yaitu seluruh Sumatera,
kemudian Malaya yang sekarang adalah Malaysia, Jawa, bahkan sampai di Nusa Tenggara, lalu juga ada di Kalimantan. Itulah maka Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara. Ini gambaran dari kerajaan maritim di Sriwijaya. Sedangkan ini gambaran dari kerajaan agraris, di mana penduduknya juga bertani. Pada akhirnya kerajaan Sriwijaya runtuh. Ini dapat diketahui dari Kitab Negara Kertagama. Kitab ini menjelaskan bahwa tahun 1339 Adityawarman dikirim untuk menaklukkan Sumatera ialah Sriwijaya. Peristiwa ini disebut Pamalayu. Nah, anak-anak, untuk kalian siapkan pertanyaan ini harap dijawab. Mengapa kerajaan Sriwijaya disebut kerajaan maritim? Apa bukti-buktinya dari kebesaran kerajaan Sriwijaya? Dan mengapa kerajaan Sriwijaya runtuh? Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Siapkan hati dan pikiran yang cemerlang untuk menyikapi penilaian pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat.